hatinya yang penting. Firaun. Jangan ngomong lu Namrud. Bisa bener lu ngejek gua lu. Ninggiin begitu nyampe lu gue jerotin. Lu, ngomong-ngomong lu pernah nolongin orang digebugin ya? Kok lu tahu sih? Ya, muka lu mirip sama orang yang pernah digebugin. Ntar gua gaduh tangan lu. Ini dia baja yang gue tunggu. Bang, kiri bang. Sini lu, gua tubruk lu. Ada yang aneh dengan diriku? Hidup lu udah emang aneh. Waduh, ya sembarangan aja. Kaki gua patah. Lu taruh di mana kek? Ada, barangan aja lu, Pit. Emang gue ceker ayam? Ya, lu buang kemana kek kaki? Kagak ada sopan-sopannya lu. Tapi gue salut. Dandanan lu kalau udah kayak begini. Kalau gue lihat sih potongannya udah kayak kondektur. Oh my god, Saik Nebul, direktur namanya. Ya, cuma kan sama-sama tur belakangnya. Lu juga gue tahu anak Fang, Pang Meta. pangkalan ojek. Enak aja lu. Asal lu tahu aja, kalau gue berpakaian seperti ini, itu tandanya orang alim. Alim, Iya, alim. Anak 5, bererot lu. anak 7 angguran. Gue gadoh lu. Maaf nih, bukan kagak sopan. Ah, maksud lu? Namanya juga teman, kudu kasih tahu, ya nggak? Ya iya dong. Killer lu ngeces. Killer udah kayak lumpur lapindo. Dah jadi kayak bocah ditetel begitu mulut gua. Ngomong sekali lagi lo. Emang ngeces? Lu bangetan banget lo. Bener. Bengu ya. Gua makan apa ya? Lagian muka kayak begini alim deh. Lu lihat toh, anak-anak juga ngetawain lu. Ngangat situ ya. Bocah. Emangnya Bang Ucup kelihatan alim? Enak aja lo. Kemari. Di bocah sembarangan aja lo. Tertawa di situ. Emang bolanya ai topeng? Bolehnya sewot. Nih, ngomong-ngomong masalah alim, gua ada ceritanya. Anak-anak, mau dengerin cerita Bang Apit nggak? Ini cerita tentang tanda orang alim. Mau denger nggak? Ya udah, kalau mau denger sini mari. Cepetan kemari. Nggak apa-apa deh, semua pada Maluku semua sih. Irian Jaya sekalian. Deh pada celentang di situ ya. Lu dengerin nih nggak dengerin? Jangan gigi gua mulu dicerengin. Lagian gigi lu mentang-mentang malam ikutan terang kayak lampu. Enak aja lu. Matiin aja angguran, lampunya. Lu nya. Lampu. Iya. Yaudah, mau dengerin ceritanya nggak? Ini dia nih ceritanya. Nah, ada seorang anak yang kepengen banget disebut alim. Makanya dia kepengen kayak ustadz yang ngajarin dia ngaji. Ya, namanya juga berumah tangga. Pasti saja selalu ada cobaan. Cobaan itu kalau tidak datangnya dari kita, ya dari istri kita. Kalau tidak dari istri kita, pasti dari anak kita. Jadi pada intinya kita itu harus bersabar. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Ya udah deh, saya masuk dulu, Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Hebat banget Pak Ustadz, selalu dihormatin sama warga. Coba Andri bisa kayak gitu. Kapan ya? Andre, Pak Ustadz. kalau Pak Ustadz perhatiin, kayaknya dari tadi kamu ngelamun saja. Ada apa sih, Andre? Enggak Pak Ustadz, nggak ada apa-apa. Ya sudah. Kalau begitu sekarang kita masuk ke dalam.
karena sebentar lagi waktunya sholat zuhur. Ayo. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rih, kenapa lu ngeliatin Pak Ustadz? Ini bang, kayaknya jadi Pak Ustadz hebat banget. Ya, dia emang paling alim di sini. Coba tuh lo lihat jidatnya tuh hitam gitu, kenapa? Dia itu rajin sholat, terus sering sujud. Ya udah, gue mau sholat dulu. Bang Apit, emangnya kalau orang alim itu jidatnya hitam? Ya jelas lah. Setiap hari dia nyium sejadah. Pit. Ya, gua kayak anak kucing dijembreng begitu lo. Oh, iya. Jalan lu. So tau lu. Orang yang kepentok tiang listrik juga jidatnya hitam. Adik-adik, nih lihat ya. Bang Ucup juga salah satu orang yang kepentok tiang listrik. Bibirnya menjontor. Udah diam. Jenggot lu tuh, banyak kutu busuknya. Tuturin apa tuh? Lagian, lu pakai betelon di jenggot gua. Tuh, Lu bukan kutu. kutu. Lu. Ngomong gak lagi lu? Ini lagi nih. Cengang. Adik-adik, masih pengen dilanjutin gak ceritanya? Ya udah, mendingan kita dengerin lagi nih ceritanya. Begini nih ceritanya. Wow. Jadi, akhirnya si Andri kepengen jidatnya hitam. Heran, perasaan si Andrew lama banget sujudnya. Dia ngapain? Tiduran kali ya? Aneh banget. Dre, emak seneng banget lo rajin sholat. Tapi lo sujudnya lama banget. Biar kusum, Mak. Udah, ini pengen main dulu. Waalaikumsalam. Jangan lupa nanti kamu mendata anak yatim yang ada di lingkungan kita ini. Iya Pak, baik Pak. Pak Ustadz. Ya. Dan ingat, tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Iya Pak. Kalau begitu, Pak Ustadz akan pergi dulu ke musola. Kami pamit ya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seandainya jidat gua hitam kayak Pak Ustadz aja. Pasti gua dibilang anak alim. Andre, sini nak. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Andre, kalau kamu ada waktu nanti sore Pak Ustadz undang kamu diskusi di musola. Kamu mau kan? Oh, mau, Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu Pak Ustadz tinggal dulu ya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Cup, heran banget ya. Kok orang yang mukanya buruk bisa dihormati orang-orang? Tuh dia tuh, coba lo. Di sini aja ada orang yang mukanya buruk, agak monyong dikit, kagak dihargain sama orang-orang. Iya. Lu hina gua ngapa? Ya, siapa yang ngina lo?
Lu mah kagak usah dihina, udah terhina. Stop! Aduh, sungguh menyakitkan hatiku saja, Covid. Udah jangan cengeng lu. Mendingan ceritanya lu lanjutin. Kasihan tuh bocah pada nungguin. Betul nggak? Betul nggak? Begini kelanjutannya nih. Ong ing ong. Sebenarnya si Ridwan yang wajahnya buruk itu dulunya tampan dan anaknya suka membantu orang lain. Aduh, astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nak, cuma kaki ibu terkilir. Ya udah, kalau gitu saya anterin pulang aja ya. Nak, makasih ya nak ya. Iya, ibu. Terjadi kebakaran hebat di sebuah rumah warga. Siapa yang di dalam? Siapa? Wan, anakku ada di dalam, Wan. Dan ibu masuk aja, Wan. Selamatin, Wan. Anakku di dalam. Itulah mengapa anak yang berwajah buruk seperti Ridwan dihormati warga sekitar. Wah, hebat kamu Wan ya. Gue kagum sama lo Wan. Kamu berani melawan api sebesar itu Wan dan menyelamatkan anak bayi. Makasih ya, Mas. Iya. Wan, luka bakar kamu nggak apa-apa kan, Wan? Nggak apa-apa, Bu. Benar, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh, ya udah syukur alhamdulillah. Permisi ya, Mas, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu ceritanya adik-adik. Mantap kan? Bagus banget, Bang Ucup. Si Ridwan juga keren anaknya. Gua udah kayak dalang. Makanya nih adik-adik, wajah buruk bukan jaminan. Daripada orangnya ganteng, tapi kelakuannya nggak baik. You know? Tuh dengerin tuh. Betul nggak? Betul nggak? Kalau wajah tuh kagak jaminan. Nih tuh, contoh Bang Ucup. Mukanya boleh jelek. Hatinya yang penting. Fir'aun. Jangan ngomong lu Namrud. Bisa bener lu ngejek gua lu. Ninggiin begitu nyampe lu gue jerotin. Lu, ngomong-ngomong lu pernah nolongin orang digebugin ya? Kok lu tahu sih? Ya, muka lu mirip sama orang yang pernah digebugin. Ntar gue gaduh tangan lu. Lu ngejek